Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak KUA Kecamatan Seberida, yang kami hormati Bapak Ustadz Dadang Hermawan SSY, yang kami hormati Bapak keluarga besar Bapak Umar Supardi, dan yang kami hormati keluarga rombongan dari Medan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara pernikahan saudari Khalifatun Nafiah, yaitu putri dari Bapak Umar Supardi dan Ibu Nur Afifah, dan saudara Zainal Abidin, putra dari Bapak Muhammad Simanjuntak dan Ibu Salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Wallahu a'lamu bima wada'at walaysa zakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'izuha bik wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma bihaqqi Yusufa wa bihaqqi Dauda wa bihaqqi Sulaiman wa bihaqqi Musa wa Isa alaihissalam. Penyerahan apa yang dibawa oleh pengantin lelaki, yaitu kemanaan kita Zainal Abidin. Zainal Abidin.
Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan waktu kita. Ya, mungkin nanti ya. Rengat dari Batu Sawar. Belum. Ini banyak nih keluarga dari pihak istri Pak Umar ya. Kalau dari keluarga Pak Umar udah pada kumpul. Kemudian dari keluarga Bapak Muhammad Simanjuntak, keluarga besarnya dari Simalungun. Kita sering Pak, kalau dari arah Sumatera Barat, Sumatera Utara, pokoknya kita bilang dari Medan. Nah, walaupun dari Medan masih berkilo-kilo. Sama ya, kita di Belilas ini mana? Pekanbaru. Nah, jadi kota besarnya sering kita. Bapak, ibu-ibu yang sudah bersusah payah ya, perjalanan dari Simalungun kurang lebih berapa jam Pak? 2 malam 9 jam ya. Ada yang hitung Pak? Ada yang hitung 9 jam kurang lebih. Nah, belum istirahatnya kan, ada masjid besar, airnya bagus kan, singgah di situ. Jadi kami ucapkan marhaban ya bihudurikum, kehadiran Bapak Ibu semuanya, adik-adik ya, banyak tuh. Berapa orang semuanya? 100 ya? Kurang ya, banyak kurangnya. Semoga kehadiran ke sini membawa berkah. Satu orang bilang amin. Ini ya, santri-santri. Bawa berkah, bawa rahmat ya. Membawa ya rezeki. Sambil bilang amin, apa yang terbayang? Yang merah-merah itu. Ya rezeki itu senyum-senyum, ya kan? Akur-akur. Ya, ngomong enak. Nah, itu kan rezeki semuanya. Gak terbatas. Dan selama kemarin ya hadir, alhamdulillah saya juga ikut nyambut kehadiran satu minibus. Ya mohon maaf, mungkin tempat yang kami siapkan belum seperti hotel. Ya Pak, namanya seperti bawa motor baru kan, SIM-nya baru juga, perlu hafal Al-Quran, jadi penyejuk pandangan, bahkan jadi contoh bagi masyarakat. Itulah harapan kita. Walaupun masih puntang-panting sekarang, jatuh bangun, kita terus niat untuk yang terbaik. Demikian, kurang lebih minta maaf. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lapar sepertinya ya. Nampak belum makan semua. Biasanya orang Medan tuh keras jawabannya itu. Nah, ini kayak orang Sunda saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala na'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal hatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nikahu sunnati faman ahabba sunnati kana ma'i fil jannah. Satu ayat, satu hadis saja ya, gak usah panjang-panjang. Hadratil kiram wal mukarramun, para sepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah. Insya Allah yang hadir di sini nih rata-rata ustadz, ustadzah semuanya di sini ya, insya Allah. Yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Umar Supardi yang pada saat ini sebagai tuan rumah, sebagai sahibul bait beserta keluarga besar. Yang saya hormati juga keluarga besar rombongan Bapak Muhammad Simanjuntak, Pak ya. Nah, itulah ciri khas Medan loh, Simanjuntak ya. Nah, nampak medannya. Yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah di dalam kesempatan ini puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama menyaksikan anak kita berdua yang tadi beberapa menit ke belakang telah dilaksanakan akad pernikahan. Dan alhamdulillah kita saksikan, kita dengarkan proses akad nikah berjalan dengan lancar, bahkan tidak diulang. Alhamdulillah. Ini kalau saya percaya kalau kepada ustadz ini, padahal tadi harusnya pakai bahasa Arab. Itu tantangan ustadz itu biasa bahasa Arab tuh. Walinya tanda tangan. Walinya tanda tangan. Insya Allah kita doakan semoga Ananda dan Adinda berdua ini Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi asbab wasilah keturunan soleh dan soleha nanti. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ini mungkin ada santri-santri juga ya, banyak santri nih. Biasanya santri ini entah pingin entah apa nih, husuk di depan. Tapi ngaji dulu selesaikannya. Sebenarnya tadi disampaikan bahwa insya Allah yang hadir di sini sebenarnya ustadz-ustadz semua. Apalagi yang melaksanakan akad pernikahan ini sudah istilahnya guru kita semua, ustadz dan ustazah insya Allah. Jadi kalau masalah ilmu sudah di luar kepala, berbagai kitab mungkin sudah dipelajari, bab nikah terutama, wah udah di luar kepala ya insya Allah. Kitab-kitab tentang rumah tangga itu sudah dipelajari semuanya insya Allah. Tetapi apa? Tetapi sunnah di dalam walimatul urus diadakan nasihat pernikahan. Tadi disampaikan oleh bapak tua kita, mungkin dalam segi ilmu sudah ada di dalam diri masing-masing, tetapi dalam segi praktek mungkin kalah dengan orang-orang tua kita yang sudah lama ya insya Allah. Nah, jadi di dalam kesempatan ini mohon maaf Ustaz ya, Ustazah ya, bukan mengajari, bukan bagaimana ilmunya rumah tangga, tetapi ini hanya apa? Hanya menyampaikan pengalaman di dalam kehidupan berumah tangga. Karena apa? Beda sedikit antara Zainul Abidin dengan Khalifatun Nabiah, dengan saya beda sedikit nikahnya. Sama-sama pengantin baru. Kalau ini baru
Kalau ini baru berapa menit kan ya. Kalau saya baru 17 tahun nikah tuh. Insya Allah semuanya baru semua. Walaupun rambutnya sudah putih-putih baru gitu kan. Nah, baru 20 tahun, baru 25 tahun. Insya Allah walaupun lamanya waktu, tetapi insya Allah semangat pengantin baru semuanya. Amin Allahumma amin. Insya Allah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam pernikahan ayat yang senantiasa dibacakan di dalam setiap pernikahannya itu tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, ini nanya nih ke santri nih, coba wa min ayatihi, min apa itu? Ada yang bisa jawab gak? Wa min ayatihi, ada yang bisa jawab? Kasih bonus tuh. Wa min ayatihi, min apa itu maknanya tuh? Artinya Min maknanya iya, kalau di dalam alfiahnya apa? Di rumiahnya apa tuh? belum belajar gitu. Harap jar itu kan? Maknanya apa tuh? Kan min tuh banyak tuh di dalam alfiah tuh maknanya tuh. Ada gak? Tanya ke Pak Ustadznya nanti ya. Min litab ib. Nah, dari sebagian gitu ya. Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi pernikahan itu ialah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa disebut tanda-tanda kekuasaan Allah? Khalifatun Nafi'ah ini orang Belilas, sedangkan Zainal Abidin orang mana? Simalungun, orang Medan, jauh ya. Nggak terbayang oleh Khalifatun Nafi'ah bahwa jodohnya itu di sana gitu ya. Nah, saya pun nggak terbayang semenjak kecil mau ke daerah Sumatera itu nggak terbayang kan? Bahkan ketika mondok diajak sama orang Lampung nggak pernah jadi-jadi ya kan? Padahal mau ditanggung, ayo pulang pergi diongkosin, nggak jadi-jadi, takut hutan katanya. Rupanya setelah mukim malah jauh melewati Lampung sampai ke Riau ke sini kan. Nah, itu. Maka itu wa min ayati, dari sebagian tanda kekuasaan Allah. Jadi itu tidak bisa diprediksi sama manusia. Jodoh itu 1000 tahun sebelum dilahirkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan khawatir nih ya, yang sedang ngaji-ngaji nih. Santri-santri ini terutama nih yang sudah nikah, santri-santri ini jangan khawatir, jodoh kalian itu sudah ada. Ya. Yang penting ngaji dulu selesai ya. Insyaallah. Nih kayak Pak Ustadz nih, kayak Ustadz kita. Insyaallah. Itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Jadi itu semua ialah apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diprediksi oleh manusia, insyaallah ya. Zainal Abidin, Khalifatun Nafi'ah sekarang sudah resmi hidup berumah tangga, ya, berumah tangga. Apa? Kenapa orang yang sudah nikah itu senantiasa disebut rumah tangga? Ya, coba kalau ini kan belum nikah, nggak berumah tangga, enggak. Tetapi ketika sudah akad nikah disebut hidup berumah tangga. Padahal itu dua bahasa, rumah dan tangga, yang mungkin kadang-kadang kita hanya tidak dikuatkan maknanya apa, kenapa disebut berumah tangga. Maka dari rumah tangga tersebut padahal ada makna yang sangat luas di dalam kehidupan yang sudah menikah. Apa itu rumah tangga?
Pertama, rumah. Rumah itu terdiri dari beberapa faktor. Ada beberapa unsur bisa jadi rumah. Apa saja? Ada pondasi, ada tiang, ada benteng, ada atap. Yang mana unsur-unsur tersebut harus saling menguatkan. Nah itu. Makanya disebut rumah tangga. Ini De Zainal Abidin, cita-cita pingin rumah bagus atau rumah papan? Pingin rumah bagus atau rumah papan? Ya rumah bagus lah, cita-cita tuh. Harusnya 5 lantai gitu saya punya tuh kan gitu. Jangan rumah papan. Tapi harus rumah yang bagus. Maka apa? Begitu juga rumah tangga kita. Pingin rumah tangga kita bagus atau kelihatannya biasa-biasa saja. Nah itu. Maka rumah, bagaimana fungsi rumah antara 5 unsur tersebut harus saling mengikat, harus saling menutupi, harus saling melindungi. Coba, kalau sudah jadi rumah, tidak sembarangan orang bisa masuk. Betul kan Khalifatun Nabi ya? Tidak bisa sembarangan orang begitu masuk. Dan masuk orang tidak sembarangan dari mana saja. Nah itu. Kalau sudah berbentuk rumah tuh. Ya? Maka seperti rumah itulah. Terus ada benteng. Benteng ini sebagai pelindung. Untuk apa? Menutupi aib, menutupi kekurangan di dalam rumah tersebut. Nah, maka apa inti di dalam rumah tangga? Harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Kalau baru 1 jam 2 jam atau belum nampak kekurangannya, Pak ya, belum nampak sifat-sifatnya masing-masing, kelemahannya masing-masing. Nah, tapi kalau sudah 5 bulan ke sana, barulah nampak sifat-sifat, muncullah sifat-sifat yang aslinya. Maka apa? Kalian berdua harus bisa saling menutupi. Kalian berdua harus saling bisa mengikat, saling menguatkan satu dengan sama yang lain. Begitulah rumah nanti ya, supaya kokoh rumah tersebut. Ada atap. Atap itu apa? Untuk melindungi dari panas, dari hujan. Apa fungsinya di dalam rumah tangga? Dek Zainal Abidin harus senantiasa melindungi istrinya. Itu ya. Begitu juga Khalifatun Nabi harus bisa melindungi suaminya. Itu ya. Nah, itulah rumah. Itu ya. Jadi harus saling. Fungsi rumah itu untuk berteduh, untuk istirahat. Ya, jadikanlah segala permasalahan, jadikanlah bahwa rumah itu tempat istirahat. Maka istri kita tempat masalah untuk mengadu masalah, segala permasalahan untuk pemecahan masalah itu di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita. Nah, seperti itu. Kemudian kembali kepada fungsi rumah, makna rumah kita. Kemudian kata yang kedua, apabila seseorang sudah menikah, yaitu kata tangga. Kenapa tangga? Tangga itu untuk apa? Tangga itu untuk naik ke atas, kan? Nah, sekarang Dek Zainal Abidin baru tahap pertama meniti tangga. Nah itu. Ibarat seperti ini. Misalkan ada pohon mangga, ada buahnya, matang. Dek Abidin di bawah, Dek Zainal Abidin di bawah. Khalifatun Nabi itu di bawah. Nengok aja mangga yang matang itu. Apakah bisa merasakan nikmat manisnya mangga tersebut? Nggak bisa kan? Nah, maka mau naik nggak bisa. Nggak bisa naik karena apa? Tinggi. Maka apa? Dibuatkanlah tangga untuk mengambil mangga tersebut. Rumah tangga itu pun seperti itu. Pernikahan itu seperti itu.
Untuk apa? Mencapai kenikmatan dunia dan akhirat. Wasilahnya, pelantarannya hidup dalam rumah tangga. Nah itu ya. Maka apa? Mencapai ridhonya Allah, bisa merasakan manisnya mangga tersebut dengan asbab tangga. Nah itu. Maka apa? Semakin tinggi naik, maka akan semakin gemetar. Nah itu. Apalagi yang nggak biasa naik-naik kan. Nah, semakin tinggi maka akan semakin gemetar nih dengkul nih. Semakin banyak godaan, angin semakin tinggi kan itu. Tangga semakin apa? Semakin goyang. Nah itu. Ketika rumah tangga itu semakin lama tuh, makanya apa? Banyak yang lama akhirnya apa? Berpisah. Maka apa? Semuanya itu harus didasari dengan ibadah. Tadi disampaikan oleh Bapak Kuat. Sekarang iblis setan tuh menangis. Karena apa? Dek Zainal Abidin telah apa? Telah menyempurnakan imannya kan? Dengan berumah tangga itu. Kan ada banyak keterangannya itu. Menangis karena sempurna ibadahnya. Kemudian apa? Kemudian kalau tidak didasari ibadah, yaitu ketika ada beda paham, ketika ada bentrok, perselisihan, ini kan pengantin baru tuh sebulan 2 bulan masih bisa menyelaraskan. Tetapi kalau sudah 4 bulan 5 bulan ke sana, apalagi apa? Berbeda kebiasaan, berbeda suku tadi, apalagi kalau orang Sunda kan lembut-lembut biasanya. Kalau orang Medan kan biasanya kalau ngomong lembut pun biasanya kayak bentak-bentak kan gitu. Mohon maaf nih. Tapi insya Allah walaupun baik biasanya Medan tuh, insya Allah. Nah, itu ya. Maka apa? Kalau tidak didasari ibadah, maka apa? Tidak akan lama berumah tangga itu. Ya, jangan dibayangkan enak saja. Tadi semakin lama, semakin tinggi naik di dalam berumah tangga, maka semakin besar godaan. Maka apa? Kuncinya di dalam rumah tangga, ya lanjutan ayat tadi tersebut. Kuncinya apa? Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu. Nah itu yang pertama, dasarnya harus litaskunu. Litaskunu itu apa? Tentram, tenang, adem. Kalau sudah bisa mengademkan, menenangkan suasana di dalam rumah tangga walaupun ada permasalahan, maka apa? Insya Allah sakinah yang pertama kalau sudah terjalin. Ya, ketika adik suami misalkan marah, maka istri jangan ikut marah, dengarkan aja. Ketika dia khalafatin Nabi, misalnya kan perempuan tuh biasanya ngomongnya banyak, maka apa? Zainal Abidin jangan ikut ngomong, dengarkan aja. Nah itu ya. Ada riwayat sahabat Umar itu terkenal paling garang kan? Nah, sahabat Umar itu kan terkenal paling garang. Semua takut pada Sayyidina Umar. Bukan manusia saja, iblis saja takut kepada Umar itu. Tetapi apa? Tetapi Umar ketika istrinya marah, dia tidak ikut marah. Malah dia diam, mendengarkan marahan istrinya. Itu seperti itu. Ya, itu sakinah sudah terbentuk di dalam rumah tangga, maka akan melahirkan apa yang kedua, yaitu apa? Mawaddah. Mawaddah itu apa? Kasih mengasihi. Ya, kasih mengasihi. Jadi apapun yang diminta, yang diinginkan oleh suami, yang diinginkan oleh istri, senantiasa saling terpenuhi, dikasih. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa?
akan melahirkan, kalau sudah terbentuk kasih mengasihi, akan terlahirlah hikmah yang ketiga, yaitu apa? Warohmah. Warohmah itu apa? Menyayangi. Nah itu ya, saling menyayangi. Maka apa? Maka pokok pertama di dalam rumah tangga ialah bagaimana kita sakinah, senantiasa adapun permasalahan di dalam rumah tangga, maka apa? Diamkan di dalam rumah tangga kita berdua ya, insya Allah ya. Kalau sudah bisa menjaga itu, insya Allah rumah tangga akan Allah berkahi, akan Allah turunkan ke mawaddah wa sakinah, mawaddah warahmah kepada rumah tangga kita. Amin Allahumma amin. Itu saja nasihat pernikahannya, tidak usah banyak-banyak, karena insya Allah ilmu sudah cukup. Selanjutnya orang tuanya dari kedua belah pihak ya, kita semua kita doakan mudah-mudahan rumah tangga anak kita senantiasa diberi kebarokahan, diberi kesakinahan, mawaddah warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salaka min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal hatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, atina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal barakata ila hadhil jamaah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal barakata ila hadhil jamaah. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal barakata ila hadhil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainahuma bi khairin. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainahuma bi khairin. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainahuma bi khairin. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta Ibrahim as-Siddiq wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbil alamin muqimas salati wa dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.